siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya Sakinania Dewi, yang akan moderator pada seminar kali ini. Pertama-tama, marilah kita sampaikan energi serta syukur kita pada pengurus pertama yang telah memberikan semangat dan sebelumnya sehingga kita bisa hadir pada seminar hasil pada ini. Tidak sampai ketemu kita dengan 19.298 dengan bentuk penelitian analisis faktor risiko pada kejadian pemrograman media pada anak di RSUD Dr. Suparjo Kota Tasikmalaya tahun 2020. Yang saya hormati Dr. Uji, Dr. Yani Harjono, Magister Kesehatan Masyarakat, spesialis Kedokteran Keluarga Minyak. Yang saya hormati Komisi 1, Dr. Sri Farhanisa, Magister Kedokteran Pediatri, spesialis anak. Dan yang saya hormati Komisi 2, Dr. Marina Dewi, Magister Kesehatan, spesialis medical. Dan yang saya hormati Direktur Psikologi Kabupaten Ngawi dan juga seluruh audiens dan panitia hasil yang turut menyaksikan seminar kami. Izinkan saya untuk memulai acara seminar terlebih dahulu. Marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan percayaan. Berdoa semua. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu penyampaian seminar hasil skripsi oleh pengaji kepada saudara istri dan saudara kita. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Yani Harjono, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Kesehatan Keluarga Layanan Primer, selaku penguji saya. Yang saya hormati Dr. Tri Farhanisa, Magister Kedokteran Pediatri Spesialis Anak, selaku pembimbing satu saya. Dan tak lupa yang saya hormati Dr. Marina Dewi Astuti, Magister Kesehatan Spesialis Penyakit Dalam. Dan tak lupa kepada rekan-rekan teman-teman panitia juga seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir pada acara seminar hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor Risiko terhadap Kejadian Sindrom Shock Baby pada Anak di RSUD Dr. Suparjo Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai 2022. Adapun outline, saya awali dari pendahuluan, dilanjutkan dengan bahan dan metode, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan. Saya awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan yaitu apa latar belakang yang menjadi masalah pada penelitian ini. Dimulai dari bahwa sindrom shock baby itu diawali dari suatu penyakit DBD, di mana DBD ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang diperantarai oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Nah, berdasarkan data di dunia, data Indonesia maupun data di Jawa Barat, bahwa DBD ini terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Terlihat bahwa di dunia 10 tahun terakhir terdapat peningkatan DBD terutama di daerah negara tropis, yaitu di negara Indonesia tentunya, dan 70%-nya ada di Asia. Dan di tahun 2020 terdapat data yaitu 108 ribuan dengan angka kematian 0,7%. Kemudian di tahun selanjutnya kasusnya mengalami penurunan, tetapi angka kematiannya menjadi meningkat. Kemudian di tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2022 sudah 22.000 dengan angka kematian 1,1%. Berdasarkan literatur bahwa batas angka kematian atau case fatality rate ini 1%. Jika melebihi 1% artinya sudah termasuk dalam kasus yang urgensi. Di Jawa Barat ternyata angka kematiannya 0,7%. Nah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang karena tingginya peningkatan angka DBD. Kemudian kita lihat di lokasi penelitian bahwa di Kota Tasikmalaya sendiri di tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2020, tahun 2021, bahkan di tahun 2022 sehingga pertengahan ini sudah menyentuh angka 1.300 kasus, di mana pada satu hanya 1.400. Bayangkan
sesuai dengan diagnosis kriteria WHO. Kemudian teknik pengambilan sampel itu dengan menggunakan simple random sampling untuk instrumen penelitian dari data akademis. Untuk sampel penelitian ini menggunakan rumus uji hipotesis beda proporsi dua kelompok yang dihitung satu persatu dari setiap variabel bebas. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasil dari setiap variabel bebas dan diambil yang paling tinggi itu 56, di mana di sini ada jenis kelamin sehingga jumlah minimal sampelnya diambil 56 dikali 2 karena memang menggunakan desain seksional, ditambahkan kemungkinan drop out itu 10% dari 56 kali 2 sehingga jumlah minimal sampelnya adalah 124 sampel. Di sini dilakukan secara random sampling untuk kayak pengambilannya. Untuk selanjutnya, sampel penelitian ini disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu tentunya pasien yang memiliki medical record yang lengkap, pasien laki-laki dan perempuan yang berusia 0 sampai 18 tahun sesuai dengan IDAI, yang terdiagnosis infeksi rabies secara klinis maupun laboratoris sesuai dengan kriteria WHO. Untuk kriteria eksklusinya yang tidak menderita selain infeksi rabies seperti demam tifoid, chikungunya, malaria, sepsis dan hepatitis itu dieksklusi. Kemudian pasien yang memiliki komorbid juga dieksklusi seperti anemia, sistemik lupus eritematosus, idiopatik kromositopenia purpura, polisitemia vera, keganasan hematologi maupun di IC itu sudah dieksklusi. Kemudian untuk analisis data yang telah dilakukan, yang pertama dari mulai univariat yaitu deskriptif statistik dengan output yaitu berupa persentase dan berupa frekuensi dan persentase dari setiap variabel bebas dan variabel terikat itu dihitung dengan deskriptif statistik univariat. Kemudian dilakukan analisis data bivariat dengan menggunakan metode chi-square, di mana metode chi-square ini dipilih karena kategori-kategori. Kemudian jika chi-square ini tidak memenuhi syarat, maka dipilih alternatif yaitu berupa Fisher exact test. Nah, benar selain Fisher, untuk alternatif dari chi-square ini dilakukan penggabungan sel. Kemudian untuk multivariat, karena di penelitian ini terdapat 8 variabel bebas, maka dapat multivariat dengan metode regresi logistik karena variabel terikatnya termasuk dalam kategori. Baik, lanjut ke hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti. Yang pertama, dari 124 sampel yang telah ditemukan bahwa di diagnosis ESD ini terdapat 70 anak dengan persentase 56,5%. Kemudian dari 124 sampel ditemukan mayoritas anak ini lebih dari 5 tahun dengan frekuensi 79 anak dengan persentase 63,7%. Status nutrisi kebanyakan yaitu gizi baik dengan frekuensi 83 anak dengan persentase 66,9%. Untuk jenis kelamin, banyak pada jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 70 anak dengan persentase 56,5%.
mohon maaf, sebelumnya selanjutnya hasil penelitian yang berbeda yaitu dari Karisma ini bahwa usia ini tidak berhubungan. Nah, Karisma ini tidak berhubungan karena mungkin saja dia berkaitan dengan teori limfosite, di mana anak yang berusia kurang dari sampai dengan 5 tahun tidak selalu rentan menjadi infeksi berat. Jadi disebabkan karena pada anak usia kurang dari 5 tahun memiliki limfosita lebih banyak. Ketika limfosita diaktifasi menjadi THR 1, kemudian sitokin interferon gamma ini lebih banyak, maka protein antivirus lebih banyak, sehingga pada hasil penelitian Karisma ini ada perbedaan karena dia mengandung teori pada limfosita yang banyak dan anak-anak usia kurang dari 5 tahun tidak selalu rentan dengan infeksi berat. Kemudian selanjutnya setelah variabel usia, lanjut ke variabel hubungan status nutrisi terhadap kejadian SSD anak. Di mana di sini terlihat bahwa yang mengalami SSD banyak pada anak-anak yang bergizi normal. Kemudian nilai P-nya 0,058 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya kasar ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status nutrisi dengan kejadian SSD anak. Nah, hal ini serupa dengan penelitian dari PETA Salsabila, di mana kenapa status nutrisi gizi baik beresiko kejadian SSD, walaupun memang di sini tidak berhubungan makna, tapi di sini terlihat datanya lebih banyak yang mengalami SSD. Nah, hal ini terjadi karena pada anak dengan status gizi normal, apalagi yang obesitas, itu lebih beresiko terjadi SSD karena respon imunnya lebih kuat, karena reaksi antigen dan antibodi yang ada di dalam tubuhnya lebih kuat, sehingga reaksi komplement di dalam tubuhnya lebih meningkat, sehingga infeksi denggi menjadi lebih parah. Untuk pasien yang obesitas terjadi kondisi inflamasi risiko ringan, sehingga reaksi imun lebih kuat, peningkatan sitokin proinflamasi meningkat, sehingga peningkatan permeabilitas kapiler meningkat, sehingga resiko shock menjadi meningkat pula. Kemudian pada penelitian ini terlihat bahwa data overweight, yaitu data gizi lebih dan data obesitas, hanya 11 anak saja, yang artinya jumlah ini tidak terlalu cukup untuk merepresentasikan bahwa obesitas atau gizi lebih ini bisa menjadi resiko SSD. Hal ini terjadi kemungkinan di daerah kota Tasikmalaya. Di daerah kota Tasikmalaya banyak anak yang memiliki gizi normal ataupun gizi kurang. Jarang sekali anak yang memiliki gizi lebih. Nah, hal ini bersesuaian dengan data di kota Tasikmalaya bahwa persentase penduduk miskin ini lebih tinggi, bahkan di atas rata-rata di provinsi Jawa Barat. Nah, ada kemungkinan dengan daya beli konsumen, daya beli bahan pokok juga lebih rendah, sehingga anak-anak di daerah kota Tasikmalaya lebih banyak yang memiliki gizi normal ataupun gizi kurang dibandingkan yang memiliki gizi lebih ataupun yang obesitas. Kemudian untuk penelitian yang berbeda dari Putri dan Utama bahwa obesitas ini berhubungan dengan kejadian SSD. Begitupun yang Jundawan, overweight memiliki korelasi dengan SSD. Nah, ini juga berhubungan bahwa obesitas karena reaksi imun yang lebih kuat. Lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu jenis kelamin dengan kejadian SSD pada anak. Di sini terlihat bahwa nilai P 0,711 yang artinya lebih dari 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kejadian jenis kelamin dan kejadian SSD anak. Nah, hal ini tidak berhubungan, tetapi kita lihat datanya bahwa perempuan lebih banyak yang mengalami kejadian SSD. Hal ini terjadi karena pada perempuan memiliki respon imun yang lebih baik. Ketika respon imun yang lebih baik, maka respon imun humoral dan seluler ini lebih kuat, yang malah menjadi permintaan, yaitu menjadi imunopatologi. Kemudian ke penelitian yang berbeda dari Hermawan, bahwa Hermawan ini menyebutkan bahwa ternyata laki-laki yang lebih beresiko. Nah, hal perbedaan ini mungkin saja terjadi karena perbedaan teknik pengambilan sampel dan juga sampel yang diambil peneliti. Mungkin saja pada penelitian ini lebih banyak yang perempuan. Mungkin saja pada yang Hermawan sampel penelitiannya lebih banyak pada anak laki-laki. Kemudian lanjut ke variabel selanjutnya,
Selanjutnya untuk variabel leukosit, bahwa leukosit ini memiliki hubungan yang berbeda terhadap kejadian SSD. Dilihat dari nilai P0,032, di mana leukositosis atau leukosit normal lebih dari 5.000 memiliki hubungan yang berbeda terhadap kejadian SSD. Hal ini terjadi karena semakin hal ini serupa dengan penelitian Rosdiati, kemudian penelitian dari Ihsan bahwa semakin tinggi leukosit maka resiko SSD menjadi meningkat. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian dari Triana Jatmiko bahwa ternyata justru malah leukopenia yang berhubungan dengan SSD. Nah, perbedaan ini terjadi karena kemungkinan pengambilan data yang berbeda. Pada penelitian ini, data leukosit data laboratorium seperti trombosit, leukosit ini diambil di hari keempat saat pasien kritis. Ada kemungkinan di pasien kritis ini data-data leukositnya sudah normal, kemudian sudah normal ataupun mengalami leukositosis ringan. Sedangkan pada penelitian dari Triana Jatmiko, dia diambil di hari pertama pasien sakit. Mungkin saja karena ketika hari pertama pasien sakit ada resiko leukositnya itu mengalami leukopenia. Karena leukopenia ini memang selalu terlihat di akhir fase demam. Jadi sebelum memasuki fase kritis. Dan mohon maaf, leukosit ini memang setiap penelitian ini hasilnya itu berbeda-beda dan bervariasi karena kondisi subjektif pasien, bisa saja bergantung usia, penyakit penyerta maupun tata laksana awal. Untuk selanjutnya yaitu variabel trombosit. Untuk variabel trombosit di sini terdapat nilai P0,01 yang artinya terdapat hubungan yang bermakna antara kadar trombosit dengan kejadian SSD. Hasil ini serupa dengan penelitian Nurul Malati dan Bidan dan Mayanti, di mana di sini OR-nya 3,5. Jika di sini kelihatan bahwa yang memiliki kadar trombosit kurang dari 200.000 memiliki resiko 5,4 kali mengalami SSD. Nah, trombositopenia ini terjadi karena adanya kompleks imun di dalam permukaan platelet sehingga terjadi agregasi trombosit. Maka dari itu, si trombosit yang mengalami agregasi ini didestruksi oleh sistem retikuloendotelial. Kemudian terjadi integritas vaskular yang menurun, terjadi kerusakan perdarahan. Ketika trombositopenia, maka resiko manifestasi perdarahan menjadi meningkat. Kemudian variabel terakhir yaitu variabel hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi ini merupakan peningkatan kadar hematokrit lebih dari 20%. Di mana cara perhitungannya adalah hematokrit tertinggi dikurangi hematokrit rendah per hematokrit terendah dikalikan 100%. Sehingga setelah dilakukan perhitungan satu persatu dari setiap sampel penelitian, bahwa ditemukan bahwa di sini yang memiliki bahwa hemokonsentrasi ini terdapat hubungan bermakna antara hemokonsentrasi dan kejadian SSD. Lihat datanya memang banyak yang mengalami hemokonsentrasi dan ternyata yang SSD 67. Berarti terdapat hubungan bermakna antara hemokonsentrasi dan kejadian SSD. Sehingga hemokonsentrasi memiliki resiko 6,514 kali mengalami kejadian SSD dibandingkan yang tidak mengalami hemokonsentrasi. Nah, hemokonsentrasi ini hasil penelitian ini serupa dengan penelitian dari Helmi, Kurniawan. Kemudian hemokonsentrasi ini merupakan kebocoran plasma sebagai pertanda tubuh dalam keadaan tidak stabil karena terjadi kebocoran plasma sehingga plasma dari dalam pembuluh darah keluar sehingga kemungkinan terjadi dehidrasi dan akhirnya resiko shock menjadi meningkat. Selanjutnya setelah analisis univariat lanjut ke bivariat dan terakhir adalah hasil multivariat. Dilakukan hasil multivariat dari 8 variabel bebas, di mana 8 variabel bebas ini diambil yang memiliki p-value di bawah 0,25 dan ternyata untuk variabel jenis kelamin karena p-value lebih dari 0,25 maka dia dimasukkan dalam hasil multivariat untuk analisis multivariat. Maka yang diambil adalah usia, status nutrisi, rujukan, kalau demam sulit dirawat, leukosit dan trombosit serta hemokonsentrasi. Dilakukan analisis multivariat dengan metode backward dengan 3 step. Step pertama yaitu dilihat yang paling besar p-value-nya di atas 0,05 yaitu status
menjadi meningkat. Maka dari itu perlunya kewaspadaan lebih dini terhadap pasien konsentrasi dengan perawatan yang lebih ketat sehingga tidak terjadi keterlambatan pengobatan. Selanjutnya kelebihan dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan mengenai faktor resiko SSD dengan sampel anak usia 0 sampai 18 tahun di Tasikmalaya, terkhusus di lokasi RSUD Dr. Sutomo Kota Tasikmalaya, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan desain interseksional. Kemudian kedua, kemungkinan adanya bias informasi ketika dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi ketika pengambilan data untuk laboratorium karena mengambil data hari keempat, terkadang kemungkinan ada salah. Saya yakin untuk mengambil hari keempat, tapi bisa saja yang diambil itu hari ketiga ataupun hari kelima. Tapi sudah dilakukan cross check berulang kali untuk pengambilan data laboratorium seperti leukosit, trombosit maupun hematopoiesis. Kemudian untuk variabel lama genom sebelum dirawat, ini diambil saat anamnesis antara petugas medis dengan orang tua, tetapi terkadang ada kesalahan pemahaman pada orang tua dalam menentukan hari sakit atau hari demam sebelum dirawat di rumah sakit. Kemudian pada variabel status gizi hanya menggunakan berat badan dan usia karena keterbatasan atau ketidaklengkapan dari rekam medis akan jauh lebih akurat jika menggunakan rumus IMP per usia, sehingga perlunya data tinggi badan. Maka dari itu, kesimpulan pada penelitian ini sudah bisa menjawab dari keseluruhan tujuan penelitian. Yang pertama, terdapat gambaran kejadian sindrom shock Dengue, yaitu sekitar 70 anak. Yang kedua, gambaran karakteristik usia yang sebagian besar berusia lebih dari 5 tahun, yaitu 63,7%. Status nutrisi sebagian besar diisi baik 6,9%. Jadi kelamin sebagian besar perempuan 56,5%. Pasien kelompok 7,7 4,2%. Demam sebelum dirawat lebih dari 1 dengan 4 hari, yaitu 75,8%. Kadar leukosit sebagian besar pasien lebih dari 5.000, yaitu 58,1%. Kemudian kadar trombosit pun dari 100.000, yaitu 93,5%. Dan yang mengalami konsentrasi yaitu 77,4%. Terdapat hubungan bermakna antara usia dan kejadian SSD dengan nilai P 0,01 PR 1,756. Kemudian tidak ada hubungan bermakna antara status nutrisi dan kejadian SSD dengan nilai P 0,058. Tidak ada hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian SSD dengan nilai P 0,071 dengan nilai PR 0,916. Kemudian karena ada hubungan bermakna antara rujukan dengan kejadian SSD dengan nilai P 0,021 dengan nilai PR 1,681. Kemudian ada hubungan bermakna antara lama demam sebelum dirawat dan kejadian SSD dengan nilai P 0,002 dengan nilai PR 0,163. Dan ada hubungan bermakna antara kadar leukosit dan kejadian SSD dengan nilai P 0,032 dengan nilai PR 0,078. Selanjutnya ada hubungan yang bermakna antara kadar trombosit dan kejadian SSD dengan nilai P 0,01 dengan nilai PR 5,4. Kemudian ada hubungan yang bermakna antara konsentrasi dan kejadian SSD dengan nilai P 0,000 dengan PR 6,514. Terakhir, faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian SSD pada anak di RSUD Dr. Sutomo Kota Tasikmalaya adalah hemokonsentrasi dengan nilai ON 1,139. Baik, cukup saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ria yang telah menyampaikan hasil dari bimbingannya. Selanjutnya yang dikembalikan dan juga para peneliti kepada dosen pendidik Dr. Yahya Harjono, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Kedokteran Keluarga dan Jiwa. Saya silakan.
35 pasien, ya, 35 pasien atau 77,8%, maupun pada kelompok usia lebih dari 5 tahun sebesar 44,3%. Seperti itu membacanya. Jadi di dalam pembahasan itu sudah menyatu antara pembahasan kita. Iya, nggak mau cara bicara itu ya, seperti itu cara membacanya. Sekarang mau melihat kelompok yang 100%-nya arah mana sih, ke bawah atau yang ke kanan? Untuk 100% itu dok, jadi untuk usia kurang dari sama dengan 5 tahun ini 77,8% SSD dan 2,2% non SSD. Nah, ya kan? Ya. Nah, berarti kan harusnya juga dia bukan baca ke bawah. Iya kan? Berarti adalah ke kanan. Kamu ini semua bacanya adalah ke bawah. Ya, maka kalau dibacanya ke bawah, kalau misalkan ini, Jadi ceritanya itu ingin dibandingkan antara usia kurang dari 5 dan lebih dari 5. ya itu. Kalau kamu adalah membaca maksudnya adalah cash control. Kamu bandingkan ya, jadi kamu baca kalau cash control itu dia bacanya adalah ke bawah, karena kamu mengucapkannya adalah ke bawah, 100%-nya adalah ke bawah. Kalau ini kan 100% kamu berarti kamu harus bacanya adalah bahwa yang kurang dari 5 tahun itu lebih banyak terjadi shock, sedangkan yang berusia lebih 5 tahun lebih dia lebih banyak yang tidak mengalami shock. Ya mas, ya, nah ini kan seperti itu tadi ya, ya, ini semua kamu cara bacanya adalah sama. Saya juga tadi nggak mau belajarnya jadi karena kamu cuma belajar mayoritas dia di situ tidak baca lagi yang paling banyak amanah sih gitu kan. Ya, sebenarnya ini mau sampaikan sih, maksudnya adalah oh ya, untuk penulisan kata satu jangan di depan ya, selanjutnya itu di depan, selanjutnya ya, itu ditanya di depan ya. Jadi nanti terus nanti yang apa namanya, kemudian kita bilang lain ya, ya, semuanya mau saya baca ya, oke. Dia bacanya adalah kemudian tadi penelitian yang jadi itu soalnya tadi ya. Nah, sekarang yang kenapa sih kok pada ditemukan pada contoh pada yang ramah rumah, ramah rumah. Contoh kenapa sih kalau data-data yang lebih dari 4 hari ya, yang bukan hari dia lebih banyak yang mengalami apa? SSD. Terus yang kalau yang kurang lebih banyak ya. Sebenarnya memang mayoritas dari total itu. Mayoritas lebih dari yang banyak adalah memang yang lebih dari 4 hari. Tapi kan kalau yang lebih dari 4 hari, di mana yang juga hari dia lebih banyak yang mengalami shock. Sedangkan yang kurang dari 4 hari dia itu dia sama-sama dijawab dia kurang dari 4 hari, dia lebih banyak yang tidak mengalami shock ya. Ya, kenapa? Baik, terima kasih ya dokter atas
mengalami DBD, DSS, SSD demam. Mohon maaf dokter, DBD demam SSD. Nah hal ini terjadi karena jadi untuk DBD tersendiri ini tipe demam itu tipe kelainan muda, di mana saat hari pertama itu demamnya fase demam atau fase febris, kemudian masuk ke hari keempat dia sudah memasuki demamnya menjadi turun, sehingga banyak orang tua yang menganggap ketika demam turun ini terjadi kesembuhan penyakit, sedangkan justru ketika demam turun inilah yang menjadi fase kritis. Kemudian fase kritis inilah terjadi keparahan penyakit, karena pada hari keempat kenapa dia demamnya menjadi turun, akalnya menjadi dingin. Ini terjadi karena reaksi antigen atau respon imun di dalam tubuh pasien, kemudian terjadi kebocoran plasma di dalam pembuluh darah menjadi keluar, bocor, sehingga ada kemungkinan pasien dehidrasi. Setelah dehidrasi akan resiko shock meningkat, sehingga pada anak-anak usia lebih dari 4 hari inilah yang justru yaitu terjadi keterlambatan pengobatan. Mungkin itu saja pertanyaan yang jawab dari sini. Selain itu ada lagi? Selain itu ditambah juga kurang pengetahuan dari orang tua dalam pengetahuan pola demam anak. Jadi menganggap bahwa ketika demam turun anak sudah sembuh, padahal justru malah masuk ke fase kritis. Bisa juga kan dia kalau misalkan sebelum dirawat dia terasa kurang dari dia dirawat, artinya apa? Artinya tak tahu Jadi cepat ya, artinya lebih cepat resiko keparahan jadi lebih turun. ya. Nah sekarang secara teori ya, deposit yang kurang dari deposit yang kurang dari 5.000 atau yang kurang lebih dari kurang sama dengan 5.000 atau yang lebih dari 5.000 yang berisiko untuk terjadi shock. Baik, terima kasih ya dokter atas pertanyaannya. Jadi secara teori bahwa ternyata yang beresiko terjadi SSD ini justru malah leukopenia, kalau berdasarkan teori, karena Berisiko. iya leukopenia. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena dari penelitian sebelumnya juga banyak yang leukopenia berhubungan dengan SSD. Nah, hal ini terjadi karena pengambilan datanya di hari pertama. Jadi ketika fase awal demam, anak-anak itu justru leukopenia. Jadi terjadi leukopenia itu kurang dari 5.000. Karena jadi ketika leukopenia ini terlihat di akhir fase demam. Jadi ketika akhir fase demam saat tinggi-tingginya terakhir, baru besoknya dia masuk ke fase kritis. Jadi saat di akhir fase demam, secara teori leukopenia. Jadi leukopenia terjadi karena supresi sumsum muka, penurunan berat leukopoiesis, ini leukopenia. Tetapi di sini leukositosis lah yang menjadi beresiko kejadian SSD. Nah, perbedaan ini disebabkan karena pengambilan data di hari keempat, dokter. Jadi ketika di hari keempat, kemungkinan anak-anak ini leukositnya sudah mulai mengalami peningkatan kembali menjadi normal ataupun leukositosis ringan, gitu, dokter. Baik. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata itu yang lebih dari 5.000 ini yang apa namanya? Tadi kan katanya secara teori adalah ya gitu ya penelitian yang mengatakan bahwa ya itu sebenarnya leukositosis gitu. Izin menjawab dokter, ternyata ada dok, jadi ada hasil penelitian dari Rosdiani bahwa menyebutnya Rosdiani leukosit lebih dari 10.000 ini beresiko 47,23, leukosit 5.000 hingga 10.000 beresiko 7,31, dan dari penelitian Ihsan juga bahwa leukosit SSD pada pasien SSD itu 8.000-an kan, 8.558 dibandingkan yang non SSD dan 5,30. Akhirnya di sini penelitian ini tuh menunjukkan bahwa leukosit yang lebih tinggi ini beresiko pada kejadian SSD. Kenapa kok bisa berbeda? Dari Kenapa pengambilan berbeda kan? Secara teori berbeda ya. Kenapa? baik, dokter, pengambilan hasil penelitian ini berbeda
swab dan pengambilan data setiap sampel dokter. Jadi untuk sampel penelitian ini saya catat semuanya, data laboratorium dari hari pertama pasien dirawat di rumah sakit hingga selesai dirawat di rumah sakit, saya catat semuanya. Kemudian dilihat ditentukan hari keempat sakitnya. Jadi justru yang leukosit yang dirawat itu di hari keempat, di saat di fase kritis. Dan di fase kritis itu leukositnya cenderung lebih naik. Sedangkan kalau penelitian yang lain secara teori mungkin saja diambil dari sebelum hari keempat, di akhir fase kelima. Jadi sebelum masuk ke fase kritis. Jadi itu baru tidak bisa melihat sebelumnya ya. Iya. Jadi memang cenderung melihat lebih dari ya. Jadi tadi kan jadi ngomong begini ya. Tadi jadi nanti pastinya mau juga nanti agak berbeda. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ini yang ke multivariat. Ya. Multivariat ini itu terpotong, jadi saya tidak bisa lihat ya, itu yang terpotong. Nah, yang kedua nanti kalau sama belajar lagi cara membaca ya, cara bacanya sebenarnya kalau kamu mau lihat P-nya itu bisa dilihat dari perhitungan di sini, perhitungan di sini. Ada dari sini, mengambilnya dari sini ya. Ini kan kalau eksponen Y, dia orang dua ya, ini kan aku nanti adalah ini model yang kita model pertama ini model kedua, jadi ini yang model ketiga tapi saya model kedua. Jadi saya tidak bisa bilang sebenarnya mana yang lebih baik. Jadi kalau saya bilang ini potong ya. Jadi nanti mesti apa namanya ya, jadi kualitasnya tolong dicek dulu ya. Dan kalau lihat OR-nya itu dari yang mana yang pengaruh kan ya, saya eksponen G ya. Nah, itu ya. Jadi di sini saya belum bisa lihat jadi yang belum ya. Kemudian itu terbatas penelitian. Di sini adalah penggunaannya profesor. Profesornya adalah menggunakan profesor. Kenapa kok baik izin dokter, sebenarnya terima kasih. Saya izin menjawab. Di sini hanya bisa melakukan metode konstitusional. Jadi mungkin akan lebih baik jika menggunakan metode seperti cohort atau case control. Jadi
hanya mengambil data dari ke exposure dengan outcome hanya dalam satu kali waktu. Nah, ini hanya bisa melihat hubungannya saja, sedangkan pada yang cohort misal itu bisa memantau